Jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum kolonialisme masuk ke Nusantara, sudah ada masyarakat adat yang menjaga kearifan lokal yang menjadi pondasi kebinekaan bangsa kita. Namun partisipasi mereka kerap terabaikan dalam dinamika pembangunan dan politik modern. Bagaimana kita bisa memastikan suara masyarakat adat didengar dan peran mereka dalam pembangunan bangsa ini dihargai? Saya Mutiara Berta akan menyelami upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku dalam memberikan hak politik bagi masyarakat adat di pulau-pulau terpencil di Provinsi Maluku. Ikuti perjalanan saya di Menjadi Indonesia. Perjalanan dimulai di kota Ambon. Sesampainya di Ambon, kami langsung menuju Pulau Seram menggunakan feri sekitar 3 jam dengan pemandangan biru laut yang memesona. Jumlah penduduk di Pulau Seram mencapai hampir 500.000 jiwa dengan beberapa suku yang mendiami pulau indah ini. Di antaranya suku Ambon, Alune, Manusela, dan Wemale. Kau tata siapa siapa? Atau nomi, atau siapa pernah ini? Punya luar sahaja ripi, soalnya tahasan. Tiga. Rofenen tata siapa betul punya kesua. Waham tuannya, kahurun tuannya. Misalnya tapi mesti ya para pemerintah itu jahani hal-hal yang ini nusan kalau zamannya kalau mulai nusan ada siapa kok kalau sudah ada BPS itu ama sina di parane lele ama tenu mae malele ama tenu olo mese. Akhirnya setelah trekking selama kurang lebih 3 jam menempuh jarak 4,5 km, saya sampai di Dusun Usali, Desa Hatumete, Tehoru, Maluku Tengah. Dan teman-teman dari KPUD Maluku akan melakukan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2024. Dan sepertinya caranya sih udah mau mulai nih. Kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Kami berterima kasih karena masyarakat Desa Dusun Usali telah menerima kami dengan sukacita di saat ini. Setiap hak politik dari Bapak Ibu semua sebagai warga bangsa perlu kita pastikan untuk tetap dapat digunakan dengan baik. KPU telah membuktikan pelayanannya sampai di pelosok manapun KPU harus melayani. Sosialisasi harus diupayakan di tiap pelosok Indonesia. Soalnya suara masyarakat adat selama ini seperti tidak terdengar di tengah kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik. Partisipasi politik mereka dibutuhkan untuk mendorong pembangunan otonomi daerah yang bermartabat sesuai dengan kearifan lokal mereka. Hari ini representasi partai, para partai mengusulkan calon kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Itu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu, tetapi juga bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan sebuah demokrasi yang lebih baik bagi bangsa ini. Pak, mau tanya dong, kemarin kenapa sih harus sampai ada perlu sosialisasi nih tentang pilkada ke masyarakat adat? Jadi Maluku ini kan sebenarnya wilayah yang pada dasarnya adalah wilayah yang kental dengan adat istiadatnya, yang memang masih memegang tradisi adat dan belum terjamah oleh modernisasi. Nah, mereka-mereka ini yang kami kira juga dalam aspek demokrasi memiliki hak dalam konteks pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Dan kami sebagai penyelenggara berkewajiban untuk menjangkau mereka dan memberikan semua informasi berkaitan dengan seluruh tahapan, khususnya pemilihan kepala daerah ini berkaitan dengan seluruh pengenalan pasangan calon, kemudian tahapan-tahapan yang berjalan. Mereka pun kami kira harus mengetahui seluruh informasi tadi karena memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tersebar di wilayah perkotaan dan pesisir pantai.
Tapi antusiasme sejauh ini gimana Pak? Dari tahun ke tahun dan terkhususnya untuk tahun ini gitu? Dari tahun ke tahun masyarakat adat yang ada di Maluku memang berpartisipasi aktif. Hanya memang wilayah akses dan geografis jangkauan tempat domisili mereka dengan pusat-pusat desa itu ada sedikit kendala persoalan jarak, persoalan medan, geografis dan lain-lain. Informasi yang kami dapat juga pada setiap momentum baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, mereka selalu berpartisipasi aktif di setiap momen tersebut. Hanya yang menjadi fokus kami adalah selain informasi ini tersebar kepada seluruh masyarakat tadi, juga berkaitan dengan kesadaran mereka untuk mempersiapkan atau mengurus hal-hal administrasi kependudukannya yang menjadi syarat wajib menjadi pemilih tentu. Sepanjang sosialisasi ini ada aspirasi yang masuk nggak nih Pak dari masyarakat adat? Iya, jadi banyak yang masuk karena saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah terpencil, terluar, kemudian terdalam, ini terkendala biasanya pada administrasi kependudukan mereka. Nah, mereka kadang-kadang tidak memiliki KTP dan lain-lain, sehingga memang ketika harus dimasukkan menjadi pemilih itu yang menjadi kendala utama biasanya. Nah, makanya untuk itu kita pun secara data mencoba untuk mendata setiap pemukiman dari para saudara kita yang berada di wilayah terasing, terdalam, terluar, dan terjauh untuk kiranya bisa dikoordinasikan membantu mereka dalam proses-proses persiapan dokumen kependudukan tadi. Selanjutnya, kami mengikuti tim KPUD Maluku menuju pulau jauh lainnya, yaitu Pulau Buru. Untuk menuju ke pulau ini, kami harus kembali ke Ambon terlebih dahulu dan menyeberang menggunakan feri dari Ambon ke Pulau Buru dengan waktu tempuh selama 10 jam. Pulau Buru dikenal sebagai pulau pengasingan para tahanan politik, kemudian masuk gelombang transmigrasi, lalu berbaur dengan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di pulau ini. Tentunya banyak dinamika politik yang terjadi di pulau ini. Di tengah itu semua, untuk memastikan hak politik masyarakat adat, tim KPUD Maluku datang ke Pulau Buru. Dan di belakang saya, saat ini tim KPUD Maluku sedang menyosialisasikan Pilkada 27 November 2024. Jangan sampai cuma Bapak Ibu dong tahu karena hari-hari misalnya tim kampanye atau pasangan calon dong datang ke Ahoy lain, lalu dalam batasan itu Bapak dan Ibu dong tahu bahwa 27 November itu hanya pemilihan bupati dan wakil bupati. Selain pemilihan bupati dan wakil bupati juga ada pemilihan. Nah begitu. Keterlibatan masyarakat adat menjadi penanda penting bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi akan bermakna selama rakyat yang pasif diubah menjadi aktif. Nah, tetapi kita di era modern, masyarakat adat kita tidak lagi milih sultan, tidak lagi milih raja secara kelembagaan formal, tetapi kita pilih presiden, kita pilih bupati, kita pilih gubernur. Demokrasi tak mungkin ada kalau pelakunya bukan rakyat. Terus tidak boleh ada pemimpin kalau tidak melalui pilihan rakyat. Pilkada juga menjadi ruang masyarakat adat untuk menyampaikan tuntutan politik dan mengontrol kebijakan negara yang menyangkut kepentingan publik. Kenapa ini penting? Partisipasi politik masyarakat adat menjadi hulu lahirnya kebijakan pemerintah yang berpihak untuk memajukan masyarakat adat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, lingkungan, dan kedaulatan. Saya sampaikan
kapal tuh pagi. Karena matahari pagi enak banget kayaknya. Siang dikit panasnya kurang ajar di sini ya. Tapi yang saya salut ya, walaupun matahari panas di sini, tapi orang di sini tidak emosian. Tepuk tangan buat bapak-bapak dong. Saya akan meninggalkan Pulau Buru yang penuh sejarah. Presiden Soekarno pernah menorehkan pesan langsung di pulau ini. Indonesia tanpa buru bukanlah Indonesia. Ikuti perjalanan saya di episode berikutnya.